Bab 36. Keesokan harinya perkemahan, sekali lagi, menjadi ramai. Banyak anak laki-laki dan perempuan mengelilingi satu sama lain dengan penuh semangat saat mereka berbicara tentang hasil panen mereka kemarin. Suara tawa dari para gadis bergema di perkemahan. Tempat itu penuh dengan vitalitas anak muda. Orang-orang dari wilayah Liu, yang dipimpin oleh Liu Ming, telah pergi untuk sementara waktu. Di pagi mereka mungkin pergi untuk mencari jejak Suetu. Tanpa keberadaan orang-orang ini, suasana Kam menjadi tenang. Bagaimanapun, para siswa laki-laki dan perempuan ini memiliki beberapa perlawanan terhadap orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Guru Mo dan Guru Si tidak menghentikan pelatihan karena Suetu. Namun, mereka mengingatkan para siswa untuk tidak masuk terlalu dalam dan tidak terlalu tercerai-berai. Ayo pergi, kita juga harus berangkat. Mu Chen menunjuk ke arah Tang Qianer dan dia berlari mendekati tubuh mungil yang berlekuk dan ramping menarik perhatian banyak anak laki-laki dan mereka menatap dengan cemburu ke arah Mu Chen. Pria ini sangat beruntung karena bisa membentuk tim dengan Tang Qianer. Kakakmu, apakah kamu akan pergi latihan lagi? Haha, jangan kalah dari kami. Jiang Li dan Teng Yong menyapa Mu Chen ketika mereka melihatnya. Kamu ingin mengalahkan kami juga, bermimpilah. Tang Qianer berkata dengan suara manis. Haha, jika terjadi sesuatu jangan ragu untuk menghubungi kami, kakakmu. Jika ada yang ingin mengganggumu, kami tidak takut pada mereka. Jiang Li dan Teng Yong tertawa saat mereka berbicara. Di samping mereka, para siswa cabang timur yang telah menemani Mu Chen kemarin untuk melakukan tugas buru-buru mengangguk. Mu Chen melambaikan tangan pada mereka sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Dia membawa Tang Qianer pergi dari Kam dan menuju ke lapangan spiritual utara. Di dalam Kam, Liu Mubai menatap sosok yang menghilang itu. Sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi melintas di matanya. Boom! Di dalam hutan, tangan Mu Chen melesat saat energi spiritual hitam pekat melesat keluar dari telapak dia melesat melewati makhluk spiritual tingkat rendah, yang kekuatannya berada di tahap gerakan spiritual tahap tengah, dan langsung menjatuhkannya selusin meter jauhnya. Binatang spiritual hanya bisa merengek saat mendarat di tanah. Di belakangnya, Tang Qianer menyaksikan adegan ini dan terkejut meskipun Mu Chen bisa membunuh binatang spiritual tingkat rendah dengan tingkat kekuatan ini kemarin, dia tidak bisa membunuhnya menggunakan metode brutal seperti yang dia tunjukkan hari ini. Kekuatanmu. Tang Qianer tidak bisa membantu tetapi bertanya. Berkat buah esensi letih, saya berhasil menerobos tahap gerakan spiritual tahap akhir kemarin malam. Mu Chen berjongkok dan mendapatkan esensi jiwa binatang spiritual saat dia menjelaskan. Gila. Ketika Tang Qianer mendengar ini, dia tiba-tiba menggumamkan teriakan ini namun, dia segera mengangkat wajahnya dan dengan bangga berkata, saya juga akan mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual dalam waktu 5 hari. Luar biasa. Mu Chen tersenyum dan mengangkat ibu kemudian, dia terus menuju ke kedalaman hutan, ayo pergi, giliranmu selanjutnya. Kamu tidak boleh malas, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi latihanmu. Aku tahu. Tang Qianer menjawab sambil dengan cepat mengikutinya sambil tersenyum. Di sisi barat lapangan spiritual utara, selusin bayangan mencari dengan waspada. Liu Mubai juga ada di dalam kelompok ini. Dengan posisi dan kekuatannya, jelas bahwa dia mampu memimpin tim sendirian. Dari Liu Ming, dia mengerti betapa pentingnya barang yang telah dicuri Suetu bagi wilayah Liu. Wilayah Liu telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap Suetu dan mendapatkan barang itu kembali, berapapun harganya. Tuan kecil, kami mendeteksi jejak Suetu sebelumnya. Namun, orang itu sangat licik, dia menyelinap pergi dari tim kami lagi. Seorang ahli dari wilayah Liu melapor kepada Liu Mubai. Lanjutkan pencarian. Liu Mubai menganggukkan kepalanya dan mengucapkan perintah. Ya, tim tersebut segera menjawab dan membawa anak buahnya untuk meningkatkan radius pencarian. Pencarian ini berlangsung selama setengah jam tepat ketika Liu Mubai mengerutkan kening, sebuah suara mendengung terdengar di depan. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh anak buah Liu Teritori. Mereka menemukannya, ayo pergi. Mata Liu Mubai berbinar dia memberi isyarat dengan tangannya dan tubuhnya bergerak maju. Ketika tubuhnya melewati hutan, seorang pria berlumuran darah bergegas ke arahnya dengan canggung. Dari penampilannya, tampaknya dia adalah orang dari wilayah Liu. Di mana Suetu? Liu Mubai bergegas dan bertanya sambil menatap orang itu. Tuan kecil, Suetu melarikan diri ke arah utara. Haruskah kita segera memberitahu tuan ketiga? Ahli dari wilayah Liu menjawab. Utara. Mata Liu Mubai berkilat ketika mendengar ini dia melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Kakak, mengapa kita harus menunggu? Liu yang bertanya sambil bingung. Jika mereka menunggu, apa yang akan mereka lakukan jika Suetu melarikan diri?
Dia tidak bisa melarikan diri, kita sudah memaksa Suetu ke jalan buntu. Liu Mubai tersenyum manis dan berkata, saat ini, dia hanya binatang buas yang dikurung. Dia akan mati pada akhirnya. Namun, kita harus membiarkan dia melampiaskan rasa frustrasinya pada beberapa orang yang tidak beruntung sebelum kita membiarkannya mati. Kakak laki-laki, maksudmu? Liu yang bingung. Mu Chen ada di arah itu. Liu Mubai tertawa pelan. Oh. Ketika Liu yang mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata, kami tidak dapat menjamin bahwa Suetu akan menyerang Mu Chen. Suetu menyukai perempuan karena kecantikan seperti Tang Qianer ada di samping Mu Chen, dia tidak akan bisa menahannya. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tidak akan mengesampingkan Tang Qianer dan melarikan diri sendiri, jadi, Liu Mubai tersenyum, tetapi senyum ini dipenuhi dengan hawa dingin. Haha, kakak benar-benar bijaksana. Jika Mu Chen mati di tangan Suetu, yang lain tidak bisa mengeluh sama sekali dan hanya bisa menganggapnya sial. Liu yang berkata dengan penuh semangat. Dia tahu betapa kejamnya Suetu itu. Jika Mu Chen jatuh ke tangannya, dia pasti akan mati. Liu Mubai hanya tersenyum dan bergumam sambil menatap ke utara, saya awalnya berencana untuk merawatnya sendiri, tetapi tampaknya dia cukup beruntung. Oi, Mu Chen. Cepat dan bantu, kekuatan orang ini ada di tahap gerakan spiritual tahap akhir, aku tidak bisa menang. Di dalam hutan, Tang Qianer buru-buru menghindari binatang spiritual yang ganas, yang menerjang ke arahnya. Kuncir kuda hitamnya menari-nari saat dia mengeluarkan teriakan dari waktu ke waktu. Berdiri di atas dahan, Mu Chen menatap sosok di bawah yang terus-menerus menghindari spiritual beast tahap akhir fase gerakan spiritual. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia menyapu seperti angsa liar. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan saat cahaya hitam gelap memadat di telapak tangannya dan membentuk segel cahaya hitam. Berhentilah menjadi begitu biadab, dasar binatang buas. Mu Chen berlari keluar sambil memperlihatkan sedikit senyuman. Segel cahaya hitam membawa fluktuasi yang luar biasa saat membombardir spiritual beast dengan ganas. Boom! Binatang spiritual mengeluarkan raungan marah dan cakarnya yang besar mengisi dirinya dengan energi spiritual dengan keras menghantamkannya ke kepalan tangan Mu Chen. Dampak energi spiritual meledak dan menyapu dedaunan di sekitarnya. Sebuah geraman rendah keluar dari spiritual beast saat ia didorong mundur oleh Mu Chen secara paksa. Sua. Ketika spiritual beast masih tidak stabil, tubuh Mu Chen bergerak dan dia melesat ke arah spiritual beast lagi. Tangannya berkelebat dan belati muncul di dalamnya. Energi spiritual membungkus belati itu dan memunculkan cahaya yang sangat tajam saat menusuk dengan keras ke tenggorokan spiritual beast. Dong! Darah panas muncrat keluar dari tubuh spiritual beast, bahkan bumi sedikit bergetar saat spiritual beast jatuh ke tanah. Mu Chen tersenyum sambil menyeka darah dari belatinya. Tubuh tinggi anak laki-laki itu cukup menarik karena bermandikan sinar matahari yang hangat yang menembus hutan. Benar-benar pria yang dia tidak tahu bagaimana bersikap baik pada wanita dan membiarkanku dikejar-kejar begitu lama. Tang Qianer berkata dengan getir sebelum dia berjalan menuju spiritual beast. Dia mencabut pedang pendek dan menikamkannya ke kepala binatang itu. Sementara dia mencoba mengeluarkan esensi jiwa spiritual beast, dia masih mengoceh tentang kejahatan Mu Chen. Mu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Tetapi tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, wajahnya berubah dan dia melesat ke depan. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Tang Qianer saat dia akan mengeluarkan esensi jiwa binatang spiritual. Mereka berdua terjatuh. Dan tepat ketika Mu Chen meraih Tang Qianer dan menyerbu pergi, bayangan berdarah tiba-tiba menyerbu keluar dari hutan. Tangan yang awalnya berencana untuk memegang Tang Qianer meleset dan mengeluarkan suara terkejut. Mu Chen memegangi Tang Qianer saat mereka berguling-guling di tanah. Kemudian, dia dengan cepat bangkit dan menatap dengan waspada pada sosok yang muncul. Matanya sedikit menyipit. Melihat mayat makhluk spiritual di ruang terbuka, sosok itu berdiri. Dia mengenakan jubah merah darah dan wajahnya sangat ganas. Kelicikan muncul di dalam matanya yang sipit. Hehe, anak itu benar-benar memiliki keterampilan yang cukup. Bayangan darah itu menatap Mu Chen dan mengeluarkan tawa aneh. Kemudian, matanya mendarat pada gadis yang berada di belakang Mu Chen. Gadis itu memiliki tubuh yang lembut dan ramping. Dadanya cukup besar dan dia memiliki pinggang yang bisa dipegang dengan satu tangan. Rasa muda dan energi dari gadis itu membuatnya menjilat mulutnya. Aku tidak pernah berharap untuk menemukan barang yang luar biasa di sini. Bayangan darah tersenyum dan berkata, mata yang menatap Tang Qianer membuatnya tampak seperti ingin menelannya ke dalam perutnya. Hal ini membuat gadis muda itu gemetar dan dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Mu Chen. Nak, serahkan dia padaku dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan beberapa metodeku.
Bayangan darah tersenyum dan dia menatap Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen terus memperhatikan bayangan darah di depannya. Keringat dingin muncul di telapak tangan yang memegang tangan Tang Qianer. Jika dia tidak salah menebak, pria di depannya pasti kapten dari kelompok pembantai darah, Sue Tu, yang dikejar Liu Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pembunuh ini di sini kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Bab 37. Di ruang terbuka hutan, ketiga sosok itu saling berhadapan, suasananya membuat orang merasa sedikit tercekik. Tentu saja, ini hanya untuk Tang Qianer, yang berada di belakang Mu Chen. Senyuman dan mata sipit Sue Tu dipenuhi dengan kelicikan dan kedinginan. Mu Chen dengan waspada menatapnya sementara energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar. Sue Tu ini sepertinya memberinya perasaan berbahaya. Tingkat bahayanya sepertinya jauh melebihi Raja Kera Api yang dia temui kemarin. Entah itu dalam kekuatan atau kebijaksanaan, Raja Kera Api tidak dapat dibandingkan dengan Sue Tu. Raja Kera Api baru saja menerobos tahap rotasi spiritual tahap akhir, tetapi Sue Tu, di sisi lain, hampir melangkah ke tahap roh. Wah, saya tidak punya banyak waktu untuk memainkan permainan konfrontasi ini dengan Anda. Kamu punya waktu 10 detik untuk memutuskan. Jika Anda menyerahkannya, saya akan membiarkan Anda hidup. Sue Tu mengatakan ini lagi sambil menatap Mu Chen sambil tersenyum. Kau tidak takut menarik 2 instruktur tahap roh dari Akademi Spiritual Utara jika kau menyerang kami di sini? Mu Chen berkata perlahan. Kamu kehabisan waktu. Sue Tu menyeringai dan giginya yang putih bersih membuat orang lain bi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer. Kemudian, dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan mendorongnya ke arah Sue Tu. Setidaknya kamu mengerti, nak. Ketika Sue Tu menyadari hal ini, senyumnya menjadi lebih cemerlang. Mu Chen dengan marah mengedarkan energi spiritual di tangannya dan segera mengambil langkah maju. Dia langsung menggunakan punggung tangannya dan menghantam ke arah bahu Tang Qianer. Dampak yang kuat ini membuatnya terpesona. Jika kamu tidak ingin menyakitiku, pergilah. Setelah Tang Qianer terpesona, teriakan Mu Chen dengan cepat menyusul. Ketika Tang Qianer jatuh ke hutan, matanya yang indah menatap sosok anak laki-laki jangkung itu dan matanya menjadi basah oleh kabut. Dia menekan pikiran bodohnya untuk tidak menyingkirkannya saat dia berbalik dan berlari. Kamu pikir kamu bisa lolos? Sue Tu menatap dingin pemandangan ini. Kedua anak nakal panggung gerakan spiritual ini sebenarnya sangat naif sehingga mereka pikir mereka bisa melarikan diri darinya. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut kematian yang hidup nanti. Sue Tu tersenyum dan tubuhnya melesat. Namun, dia tidak menyerang ke arah Mu Chen, melainkan ke arah Tang Qianer, yang melarikan diri keluar hutan. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia juga meneng namun, Sue Tu sama sekali tidak menghiraukan serangannya. Manik penghancur roh. Tepat ketika dia berencana untuk mengabaikan serangan Mu Chen, Sue Tu menyadari bahwa anak laki-laki itu tiba-tiba menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah cahaya tampak muncul di dalam tangannya dan suara keras terdengar. Manik penghancur roh. Mendengar nama ini, hati Sue Tu bergetar. Meskipun Mu Chen, yang ada di depannya, cukup lemah, sangat mungkin dia bisa menghalanginya, jika dia memiliki manik penghancur roh. Selain itu, jika manik penghancur roh mengenainya, itu mungkin akan menyebabkan beberapa tingkat cedera. Ini adalah sesuatu yang Sue Tu tidak mampu untuk menderita saat dia dikepung. Mata Sue Tu berkedip dan akhirnya berhenti. Dia menatap kumpulan cahaya hitam yang kuat dan tiba-tiba dan berteriak, saat energi spiritual yang kuat meletus dan menyelimuti tubuhnya. Retak. Saat cahaya hitam itu hendak menyentuh tubuhnya, tiba-tiba cahaya itu meledak. Tak disangka, energi spiritual yang dahsyat tidak muncul. Sebaliknya, bau busuk yang kuat tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Sebuah benda lengket meledak dari cahaya hitam dan menutupi tubuh Sue Tu. Kejadian yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Sue Tu. Dia menunduk dan menatap tubuhnya yang berlumuran darah. Darah segar itu cukup kental dan berbau menyengat. Darah itu benar-benar membasahi tubuhnya dan membuatnya terlihat sangat canggung. Kamu berani menipuku? Sudut mulut Sue Tu bergerak-gerak sedikit. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan langsung mundur. Wah, karena kamu ingin membiarkan dia pergi sebanyak ini, maka aku tidak akan membiarkan keinginanmu itu terjadi. Meskipun Sue Tu sangat marah karena tindakan Mu Chen, dia tetaplah individu yang jahat dan kejam. Dia segera mengeluarkan tawa yang menakutkan. Sampah, apa kamu menginginkan benda ini? Ketika Mu Chen menyadari bahwa dia benar-benar menahan amarahnya dan ingin menangkap Tang Qianer, dia malah tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan buah zamrud, buah bulat yang memancarkan energi spiritual yang kaya dari lengannya. Buah esensi yang lelah.
Ketika Suetu memperhatikan buah esensi leti ini, matanya menyi keserakahan muncul di dalam matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap roh. Jika dia bisa mendapatkan buah esensi lelah, dia akan bisa mengambil risiko. Selain itu, jika dia benar-benar berhasil dalam terobosannya, dia akan berhasil menyingkirkan Liu Ming dan melarikan diri. Dia akan bisa keluar dari dilema ini. Kamu benar-benar anak yang mengejutkan, sekarang aku tertarik padamu. Suetu menyerin matanya langsung berubah dingin dan membalikkan tubuhnya. Dia melesat dengan marah ke arah Mu Chen. Dibandingkan dengan melepaskan kecantikan untuk sementara, itu sepadan jika dia berhasil menerobos ke tahap roh. Mu Chen sepertinya sudah menduga reaksi ini darinya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual menyembur keluar dan membungkus kakinya. Dia sepertinya telah mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia melarikan diri dengan kegilaan menuju kedalaman hutan. Dengan kecepatan Tang Qianer, mungkin akan memakan waktu sebelum dia berhasil memberitahu Guru Mo. Selama periode waktu ini, dia harus memastikan bahwa dia bertahan melawan Suetu, yang berada di puncak tahap akhir tahap rotasi spiritual. Dengan kekuatan Suetu, sangat mudah untuk membunuhnya. Wah, kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri. Kamu benar-benar akan menggunakan hidupmu sendiri untuk memikatku hanya untuk seorang gadis kecil. Ohoho, sejujurnya, aku cukup menghormatimu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menyerahkan buah esensi lelah, aku hanya akan mematahkan anggota tubuhmu dan membiarkanmu bertahan hidup. Bagaimana menurutmu? Suetu mengejar sosok yang melarikan diri dengan putus asa, suara terkekeh yang aneh terdengar terus-menerus. Mainan dari seorang tunawisma, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mu Chen tidak menoleh ke belakang dan malah mencibir padanya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan orang lain. Mata Suetu menjadi dingin, energi spiritualnya menyerbu keluar dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat. Jarak antara sosok Mu Chen dan dia dengan cepat memendek. Mu Chen bisa merasakan hawa dingin semakin dekat di belakangnya. Hatinya sedikit tenggelam. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan Suetu. Namun, jika dia rileks sedikit pun, dia mungkin akan mati di tangan orang ini. Mu Chen mengertakkan gigi dan raungan rendah sepertinya meletus di dalam hatinya, energi spiritualnya beredar dengan kecepatan tinggi melalui meridiannya. Mungkin mereka sadar bahwa Mu Chen berada dalam situasi hidup dan mati, lampu tersembunyi di kedalaman tubuhnya perlahan menyala kembali. Lampu-lampu itu muncul satu demi satu. Jika Mu Chen mengamati bagian dalam tubuhnya dengan pikirannya sekarang, dia akan menemukan bahwa lampu-lampu itu terhubung dan membentuk sesuatu yang mirip dengan menara misterius. Boom! Sayangnya, Mu Chen tidak punya waktu untuk membagi pikirannya sekarang. Dia hanya bisa merasakan energi spiritual tiba-tiba menjadi sangat ganas dan kecepatannya juga bertambah cepat. Dia benar-benar mampu menarik sedikit jarak dari Suetu. Apa kecepatan anak ini sebenarnya secepat ini? Ketika Suetu menyadari hal ini, dia kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan segera mengedarkan energi spiritualnya saat dia buru-buru mengejar Mu Chen. Bagaimanapun, dia memiliki penglihatan luar biasa yang melampaui orang lain. Ledakan tiba-tiba Mu Chen seharusnya hanya untuk sementara dan tidak bisa dibandingkan dengan daya tahannya. Di dalam hutan, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri saat mereka melewatinya, dedaunan di tanah tersapu bersih seolah-olah tornado telah lewat. Di bawah kecepatan ekstrim ini, Mu Chen dan Suetu dengan cepat mencapai kedalaman medan spiritual utara. Suetu melihat ke arah ini dan sedikit tidak sabar. Bagaimanapun, ada cukup banyak binatang spiritual yang rumit di tempat ini dan mudah bagi situasinya untuk berubah. Wah, aku sudah muak denganmu. Suetu dengan keras mengertakkan gigi. Dia tidak peduli jika dia harus mengeluarkan banyak energi spiritual. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba terbaring seperti seekor citah. Telapak tangannya menghantam tanah dan energi spiritual yang membungkus tubuhnya tampak berubah menjadi bentuk seekor citah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok yang ringan dan dia menyerbu ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pergilah ke neraka. Ledakan kecepatan yang tiba-tiba ini membuat Suetu muncul di belakang Mu Chen dalam waktu sekitar 10 tarikan nafas. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat ada di kepalan tangan Suetu saat ditembakkan. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh seseorang di tahap gerakan spiritual. Di saat yang sama, Mu Chen merasakan serangan mengejutkan di belakangnya. Dia mungkin akan menderita luka parah jika dia menghadapinya secara langsung. Mata Mu Chen berkedip dengan gila. Dia menatap kedalaman hutan seolah-olah dia sedang menghitung posisinya. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dengan keras dan membuka telapak tangannya. Sebuah cahaya hitam muncul dan dia melihat kertas hitam misterius tiba-tiba muncul dari dalamnya. Boom!
Setelah kertas hitam misterius itu muncul di telapak tangan Mu Chen, tinju keras Suetu menghantam kertas hitam itu deng. Dong. Energi spiritual yang dahsyat meledak keluar tubuh Mu Chen seperti disambar petir dan darah segar menyembur dari mulutnya. Halaman kertas hitam itu kembali ke tubuhnya dan tubuhnya terbang ke belakang. Pada akhirnya, dia jatuh ke kedalaman hutan. Suetu terkejut ketika dia menyadari bahwa tinjunya tidak membunuh Mu Chen namun, kecepatannya tidak lambat. Dia langsung menyerbu ke dalam hutan dan menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen berbaring di bawah pohon besar. Apakah kamu akan terus berlari? Suetu menatap Mu Chen dengan kejam saat dia pingsan di tanah dan tertawa. Tidak perlu. Namun, Mu Chen menyeka darah dari sudut bibirnya saat menghadapi senyum tanpa ampun Suetu. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajah tampan anak laki-laki itu. Sekarang giliranmu untuk melarikan diri, sampah. Ketika Suetu mendengar ini, muridnya menarik saat dia hendak berbicara, sebuah lolongan marah meledak dari kedalaman hutan. Sebuah cahaya perak menyambar seperti kilat. Energi spiritual yang sangat ganas ini tampaknya secara langsung menyebabkan badai di dalam hutan. Seekor naga macan kumbang bertanduk perak. Ketika Suetu melihat binatang spiritual yang agung ini, wajahnya langsung berubah. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan berkata, anak yang kejam, kamu berencana untuk mati bersamaku. Namun, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Selama saya melarikan diri dari wilayahnya, binatang spiritual ini tidak akan mengejar saya. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang yang menjadi makanan. Setelah Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum mengejek itu menjadi semaki. Tubuhmu berlumuran darah anaknya. Kamu pikir itu akan membuatmu bisa melarikan diri dengan mudah. Ketika dia mendengar pernyataan ini, Suetu buru-buru melihat ke bawah pada darah lengket dan segar yang menutupi tubuhnya. Wajahnya berubah secara dramatis. Dia akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya telah menyiapkan jebakan untuknya sejak awal. Berpura-pura membuang manik-manik penghancur roh, namun menyembunyikan sebotol darah segar sebagai gantinya dia melarikan diri sambil merencanakan di sepanjang jalan. Saat Suetu menatap tatapan mengejek anak laki-laki itu, hatinya apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang sembrono? Mu Chen menatap Suetu, yang wajahnya berubah warna. Dia dengan lembut tersenyum dan menatap naga panter bertanduk perak, yang mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dia menghela nafas lega. Bos naga panter, aku mengandalkanmu lagi kali ini. Tolong blokir ini untukku. Bab 38 Pembalasan Dendam. Energi spiritual yang dahsyat merasuki bagian dalam hutan. Naga panter bertanduk perak menatap Suetu, yang berada di dekatnya dan berlumuran darah, dengan mata merahnya. Raungan rendah yang penuh dengan kebencian dan niat membunuh terus-menerus keluar dari mulutnya. Dari tubuh manusia ini, ia mencium bau darah segar anaknya. Mungkinkah manusia keji ini menyakiti anaknya sebelumnya? Meskipun makhluk spiritual tingkat tinggi berkali-kali lebih cerdas daripada makhluk spiritual tingkat rendah, itu masih tidak sebanding dengan manusia. Sementara ia marah, ia hanya ingin mencabik-cabik manusia atau makhluk spiritual yang tercemar dengan bau anaknya. Bajingan. Suetu menatap naga panter bertanduk perak saat tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Siapa yang menyangka bahwa anak laki-laki ini, yang bisa dia tangkap dengan mudah, akan menjadi licik seperti ini. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mengerikan baginya, tetapi dia memiliki sifat yang penuh nafsu. Inilah sebabnya mengapa ia ingin melampiaskannya dengan ganas sebelum masalah tiba. Kemudian, dia menemukan keindahan yang secantik bunga dan itu langsung membuat hatinya bergetar. Namun, siapa yang menyangka bahwa kedutan kecil ini akan membawa masalah yang begitu besar baginya? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu berteriak dengan jahat. Saat dia menginjak tanah, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pria itu langsung mundur dengan keras dan melewati hutan lebat. Jelas sekali bahwa dia berencana untuk lari. Namun, naga macan kumbang tanduk perak tidak berniat membiarkannya pergi dengan mat. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat menurun dan berubah menjadi garis cahaya perak saat ia menyerang. Naga panter bertanduk perak memiliki kekuatan kultivator tahap roh. Kecepatannya secara alami melampaui Suetu dan muncul di belakangnya setelah beberapa saat. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat ini membuat wajah Suetu berubah. Pembantaian macan tutul roh. Namun demikian, Suetu bukanlah orang biasa. Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan energi spiritual menyembur keluar saat dia berteriak. Energi spiritual di permukaan tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk macan tutul roh dan dia melepaskan pukulan. Seolah-olah macan tutul dan manusia telah menyatu saat dia menghantamkan tinjunya dengan marah ke arah naga macan kumbang bertanduk perak.
Roh macan tutul melingkari tubuh Suetu saat bertabrakan dengan keras dengan cahaya perak. Sebuah teriakan langsung terdengar dan gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat meluas, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Dor! Saat dampak energi spiritual meluas, tubuh Suetu terbang kembali tanpa daya. Dia menjerit kesakitan, saat tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan lengan kanannya berlumuran darah. Bagian tengah telapak tangannya bahkan berlubang dan darah segar mengucur. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia mengangkat alisnya sedikit bagaimanapun, dia melihatnya dengan jelas kemarin. Raja Kera Api langsung dibunuh oleh naga macan kumbang bertanduk perak. Namun, Suetu hanya kehilangan satu lengan hari ini karenanya. Orang ini pasti sangat kuat. Sua. Naga macan kumbang bertanduk perak jatuh ke tanah dan matanya yang mengerikan menatap dingin ke arah Suetu tanpa penundaan, tubuh berototnya melesat ke depan lagi dan cahaya perak dipenuhi dengan aroma kematian. Ketika Suetu menyadarinya, dia buru-buru berguling ke belakang dengan canggung beberapa putaran meskipun dia berhasil menghindari serbuan naga macan kumbang tanduk perak, dia masih terkena ekor naga macan kumbang tanduk perak yang seperti baja. Uci. Ekor naga panter tanduk perak menyapu dan mengenai dada Suetu. Dia langsung memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya yang garang melambat. Setelah menahan dua serangan dari naga macan kumbang tanduk perak, dia sudah terluka parah. Luka-lukanya jauh lebih parah daripada saat dia bertarung melawan Liu Ming dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh oleh naga panter bertanduk perak. Suetu mengertakkan gigi dan dia menatap dengan jahat ke arah Mu Chen. Namun, dia tertegun. Ini karena anak laki-laki yang terbaring di tanah tadi tiba-tiba menghilang tanpa dia sadari. Bajingan kecil itu. Tunggu saja sampai aku menangkapmu, aku pasti akan membuatnya sehingga kamu tidak bisa hidup atau mati. Suetu sangat marah sampai wajahnya membiru saat dia melolong di dalam hatinya. Tepat ketika dia teralihkan, naga panter bertanduk perak menyerbu seperti kilat lagi. Cakarnya yang tajam meninggalkan jejak darah yang dalam di tubuhnya dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya melihat bintang-bintang. Binatang sialan ini. Suetu mengutuk dengan keras dan cahaya merah yang aneh melintas di wajahnya secara tiba-tiba keganasan muncul di matanya dan tubuhnya buru-buru mundur ke belakang. Setelah itu, tangannya mulai dengan cepat membentuk segel dan energi spiritual yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Saat energi spiritual mengalir keluar, suara petir terdengar. Boom! Suara guntur tiba-tiba meningkat dan Suetu memuntahkan darah segar. Aura lambannya meningkat dengan cepat secara tiba-tiba dan kecepatannya juga meningkat. Dia berubah menjadi bayangan samar saat dia berbalik ke arah lain dan dengan putus asa mencoba melarikan diri. Menga! Naga macan kumbang bertanduk perak juga mengaum ketika melihat Suetu yang berusaha keras melarikan diri tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan mengejarnya seolah-olah tidak berencana untuk melepaskannya. Seorang manusia dan seekor binatang melesat dengan gila-gilaan melintasi hutan Suetu diam-diam kesal saat dia melihat naga macan kumbang bertanduk perak mengejarnya. Metode untuk merangsang energi spiritualnya akan sangat melukai dirinya sendiri. Efek sampingnya juga tidak kecil. Tapi dalam situasi saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Jika dia gagal melarikan diri dari naga macan kumbang bertanduk perak, dia pasti akan mati hari ini. Saat dia dikejar, Suetu memuntahkan 5 suap darah. Wajahnya yang semula gelap menjadi pucat seperti selembar kertas. Rasa lemah yang datang dari tubuhnya membuat kepalanya pusing. Namun, dia akhirnya bisa tenang. Setelah mengejar Suetu selama kurang lebih 10 menit, naga macan kumbang bertanduk perak perlahan-lahan melambat. Pada akhirnya, ia mengaum dan berbalik dengan santai. Dia melihat naga macan kumbang tanduk perak menyerah, tapi dia tidak berani berhenti. Dia menahan napas saat naga itu melarikan diri selama beberapa menit sebelum berguling dengan canggung ke sekelompok semak-semak. Tubuh Suetu menjadi lemas ketika dia berguling ke semak-semak energi spiritualnya hampir habis sama sekali. Dia terus terengah-engah sebelum dia melihat ke bawah pada luka-luka di tubuhnya. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mengalami nasib yang tidak berdaya karena dia ingin memburu seorang anak nakal tahap gerakan spiritual. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ming dan yang lainnya tidak bisa lakukan. Sampah kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu mengertakkan gigi saat dia berkata dengan jahat. Desir. Tepat ketika kata-kata ini terucap, bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Banyak kenangannya tentang hidup dan mati melekat di kepalanya dan mengosongkan pikirannya. Sua. Hawa dingin meletus dari hutan di belakangnya. Kemudian, hawa dingin yang tajam melintas di dekat kepalanya dan noda darah yang dalam muncul di wajahnya. Serangan mendadak ini membuat wajah Suetu berubah seketika. Dia berteriak, "Siapa? Orang yang paling ingin kamu temui?" Tawa ceria terdengar dari dalam hutan. Setelah itu, sesosok tubuh perlahan-lahan keluar.
Itu adalah Mu Chen, dengan tinggi badan yang tinggi dan senyum cemerlang terlihat di wajahnya yang tampan. Sampah kecil, kamu berani datang ke sini. Suetu tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Mu Chen keluar dari hutan. Mu Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya namun, mata hitam itu tidak memiliki sedikit pun niat untuk tersenyum dan malah dipenuhi dengan rasa dingin. Wah, apa yang kau rencanakan? Meskipun kondisiku tidak terlalu baik saat ini, kamu mungkin masih akan kehilangan nyawamu jika aku melakukan serangan balik yang putus asa. Suetu dengan cepat berteriak ketika dia melihat penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kita harus mengurus bisnis kita sendiri mengapa kita tidak membatalkan semua yang terjadi hari ini. Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak dan dia berkata, kamu benar-benar tidak akan mencariku untuk mencari masalah. Suetu dengan cepat berkata, aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Aku bisa bersumpah. Lagi pula, mengapa saya berani merepotkan Anda setelah Anda kembali ke Akademi Spiritual Utara? Apa yang kamu katakan itu benar. Mu Chen tampak ragu-ragu saat dia mengangguk sedikit. Hati Suetu melonjak kegirangan, tapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya sudut mulut Mu Chen memperlihatkan senyum mengejek, tapi aku masih ingin membunuhmu. Sua. Tubuh Mu Chen melesat dengan keras dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat cahaya hitam terpancar dari tinjunya dan dua segel cahaya hitam muncul samar-samar. Sampah kecil, kamu baru saja menghancurkan kesempatanmu untuk menyelamatkan dirimu dari kamu memiliki keinginan untuk mati. Mata Suetu menjadi gelap ketika dia melihat Mu Chen menyerap dia mendorong energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya dan mengisi lengannya dengan itu. Dia berteriak di dalam hatinya dan lengannya menusuk seperti tombak. Segel kematian tanpa batas. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak di dalam hatinya kedua segel cahaya hitam itu mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Fluktuasi yang sombong dan kejam dipancarkan dari cahaya hitam. Boom! Keempat tinju bertabrakan satu sama lain dengan kera rumput di lokasi mereka secara paksa dihancurkan karena gelombang kejut. Saat dampak energi spiritual meledak, kedua sosok itu terbang mundur saat darah segar keluar dari mulut mereka. Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia tidak berhenti sama sekali tubuhnya melesat ke depan seperti seekor citah dan kekuatan seperti hisapan yang kuat muncul di tangannya. Dia mendapatkan kembali belati yang dia lemparkan sebelumnya kembali ke tangannya. Sua. Pada saat ini, tubuh Suetu sudah sangat lamban. Hawa dingin melintas di mata hitamnya ketika Mu Chen mendekat seketika dan cahaya hitam melintas di matanya. Darah segar bertebaran di mana-mana. Jeritan menyakitkan bergema di langit dari Suetu. Lengannya menari-nari dengan liar seolah-olah berusaha membunuh Mu Chen. Namun, tubuh Mu Chen memudar dan muncul kembali di belakang Suetu belati di tangannya seperti ular berbisa dan dia menikam dengan ganas ke titik-titik vital Suetu. Seluruh belati masuk ke dalam tubuh pria itu. Darah segar mengalir melalui belati tanpa henti menetes keluar Suetu, yang dengan panik mengayunkan tubuhnya, tiba-tiba membeku dan jatuh ke tanah. Wajahnya yang pucat masih memiliki ekspresi tidak percaya. Dia adalah kultivator tahap rotasi spiritual tahap akhir, namun dia benar-benar akan jatuh ke kematiannya melawan seorang anak laki-laki tahap gerakan spiritual. Ketika Suetu jatuh ke tanah, kaki Mu Chen juga menjadi lemah dan dia duduk di atas pantatnya rasa manis muncul di tenggorokannya dan dia memuntahkan darah segar lagi. Setelah Mu Chen beristirahat di tanah untuk sementara waktu, dia mengertakkan gigi dan mendekati mayat Suetu tangannya meraba-raba tubuh Suetu. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi dia pasti harus mendapatkan beberapa harta rampasan perang. Dia bertanya-tanya apakah barang yang dicuri Suetu dari orang-orang wilayah Liu ada di tubuhnya atau tidak. Bab 39 Gelang Biji. Tangan Mu Chen meraba-raba mayat Suetu. Dia tidak begitu tertarik pada Suetu, tapi dia sangat tertarik pada benda yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Kelompok pembantai darah dianggap sebagai kekuatan yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 9 wilayah, itu masih cukup mampu. Mereka cukup suka memerintah dengan tindakan sehari-hari mereka, tetapi mereka akan memperhatikan untuk tidak menimbulkan masalah bagi 9 wilayah. Ini karena mereka tahu bahwa kelompok pembantai darah bukanlah tandingan dari 9 wilayah. Oleh karena itu, Mu Chen penasaran. Item apa yang akan membuat kelompok pembantai darah mengambil risiko tinggi dan menyerang wilayah Liu? Selain itu, reaksi yang diberikan wilayah Liu membuat Mu Chen agak terkejut. Mereka benar-benar membantai kelompok pembantai darah dan tidak mau menyerah saat mereka mengejar Suetu ke medan spiritual utara. Jelas bahwa item yang dicuri Suetu adalah sesuatu yang sangat mereka pedulikan. Apakah item yang bahkan wilayah Liu sangat mengkhawatirkannya akan menjadi biasa saja? Di dalam alam spiritual utara,
wilayah Liu adalah yang terkuat di antara 9 wilayah. Selain itu, wilayah Liu selalu ingin menjadi bos sejati alam spiritual utara. Mereka menggunakan berbagai cara seperti menyuap dan mengancam untuk meningkatkan kekuatan mereka di antara wilayah spiritual utara. Selain itu, mereka sering menunjukkan posisi seolah-olah mereka adalah kekuatan terkuat di alam rohani utara. Terhadap wilayah Liu, yang menunjukkan kekuatan mereka seperti ini, penguasa wilayah lainnya tidak mengakuinya. Terutama ayah Mu Chen, Mu Feng. Mu Feng pernah melawan penguasa wilayah Liu, Liu Qingtian, dahulu kala. Ada banyak gesekan antara kedua wilayah dan kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain. Meskipun mereka akan tersenyum di permukaan terhadap satu sama lain, mereka akan bersikap kejam terhadap yang lain ketika mereka memiliki kesempatan. Karena hubungan ini, kedua saudara Liu selalu menentangnya. Mu Chen secara alami juga tidak menyukai wilayah Liu. Dia cukup senang melakukan sesuatu yang akan membahayakan wilayah Liu. Sementara pikiran-pikiran ini melayang di dalam hati Mu Chen, tangannya tidak namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuh Suetu bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Dia segera mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar menyembunyikan barang itu? Mu Chen tidak menyerah dan langsung melepas pakaian Suetu. Tepat ketika Mu Chen melepas bagian terakhir, sebuah barang akhirnya jatuh dari pakaiannya. Mata Mu Chen segera melihat ke atas. Dia hanya melihat lingkaran abu-abu perak seperti gelang dan memancarkan cahaya perak samar saat jatuh ke tanah. Mu Chen dengan cepat membungkuk untuk mengambil lingkaran abu-abu perak. Dia membalikkannya bolak-balik dan tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia merenung sejenak sebelum matanya berbinar. Ini. Mungkinkah ini gelang biji sawi? Yang disebut gelang biji sawi adalah artefak spiritual yang agak istimewa. Ini adalah bagaimana sebuah gunung suci dapat menyembunyikan biji sesawi, namun biji sesawi dapat menyimpan gunung suci. 1. Sebuah kalimat dari kitab suci Buddha. Artefak spiritual ini memiliki kekuatan untuk membangun ruang dan merupakan perangkat penyimpanan yang sangat berharga. Namun, barang ini agak mahal. Mu Chen hanya pernah melihatnya di tangan ayahnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Suetu juga akan memilikinya. Mu Chen mengutak-atik gelang biji sawi abu-abu. Dikatakan bahwa benda ini dapat dicetak oleh energi spiritual pemiliknya. Jika orang lain menyentuhnya, pemiliknya akan segera menyadarinya. Namun, Suetu sudah mati sekarang, jejak energi spiritualnya pasti sudah hilang sekarang. Tangan Mu Chen meraih gelang biji sawi dan membiarkan energi spiritualnya mengalir ke dalam gelang biji sawi. Sebuah ruang tiba-tiba muncul dalam persepsi Mu Chen. Ini adalah ruang penyimpanan gelang biji. Di dalam gelang biji sawi, Mu Chen pasti menemukan banyak item namun, ada berbagai macam barang. Dia meraba-raba dengan kasar, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Bagaimana mungkin orang ini memiliki begitu banyak sampah? Dia masih kapten kelompok pembantai darah. Mu Chen menghela nafas dan mulai mencari dengan hati-hati. Setelah mencari beberapa saat, pikiran Mu Chen tiba-tiba bergerak, sebuah cahaya muncul di tangannya dan sepotong tembaga kuno muncul. Ketika energi spiritual Mu Chen menyapu gelang biji sawi, benda-benda lain akan bereaksi terhadap energi spiritual. Namun, hanya item ini yang tidak bergerak sama sekali. Karena menjadi biasa ini, itu menarik perhatian Mu Chen. Mu Chen menatap potongan tembaga kuno itu dan menyadari bahwa ukiran tembaga yang tidak jelas menutupi potongan tembaga. Ukiran ini sangat rumit sehingga membuatnya sedikit pusing saat melihatnya. Di bagian belakang ukiran tembaga, garis-garis ukirannya sedikit lebih jelas. Secara kasar, ia bisa melihat seekor burung hitam raksasa terbang dengan sayapnya. Di bawah burung raksasa itu terdapat aliran sungai. Namun, aliran sungai itu tampak seperti dipeluk oleh burung raksasa itu. Sayapnya menutupi gunung itu. Makhluk spiritual apa ini? Mu Chen agak terkejut. Meskipun potongan tembaga itu cukup samar, dia masih bisa merasakan kekaguman dari ukirannya. Inilah yang membuatnya tercengang. Makhluk spiritual apa yang bisa membuatnya merasakan kekaguman hanya melalui sebuah ukiran? Mungkinkah itu binatang peringkat surga? Mu Chen mengerutkan kening dan membalikkan potongan tembaga namun, dia tidak menemukan apapun dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sangat mungkin item ini adalah item yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Tapi untuk apa kegunaan benda ini, dia mungkin hanya akan tahu setelah membiarkan ayahnya Mim. Mu Chen mengangkat tepat ketika dia hendak melanjutkan melihat-lihat gelang biji sawi, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia mendengar suara angin berhembus. Berdasarkan arahnya, jelas bahwa mereka datang ke arahnya. Mu Chen dengan cepat meletakkan potongan tembaga di dalam gelang biji sawi. Setelah itu, dia dengan cepat mengenakan gelang biji sawi dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupinya.
Kemudian, dia dengan cepat membuat Suetu mengenakan kembali pakaiannya. Tepat ketika dia selesai dengan semua ini, beberapa sosok muncul di dekatnya dalam sekejap, sosok-sosok ini muncul di ruang terbuka. Mu Chen melirik dan menghela nafas lega. Itu adalah Guru Mo dan yang lainnya. Mu Chen. Ketika Guru Mo muncul, dia melihat Mu Chen berdiri di dekatnya, wajahnya yang tegang menjadi senang. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Mu Chen dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen tersenyum sambil mengangguk dengan kepalanya meski sedikit pucat, kondisinya masih baik-baik saja. Saya mendengar dari Qianer bahwa kalian berdua bertemu Suetu, jadi, saya segera mengejar sampai ke sini. Saya akhirnya bertemu dengan Anda di sini. Jelas terlihat bahwa Guru Mo merasa lega saat melihat Mu Chen dalam keadaan selamat. Namun, dia segera mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya, benar, di mana Suetu? Orang itu benar-benar punya nyali, dia benar-benar berani menyerang siswa Akademi Spiritual Utara kita. Mu Chen tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke semak-semak di depannya. Dia berkata, orang itu sudah mati. Ekspresi Guru Mo menunjukkan bahwa dia jelas tertegun. Pada saat yang sama, Guru Si, yang berada di belakangnya, juga terkejut. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang kuat langsung menerbangkan semak-semak. Mayat yang dingin itu terlihat darinya. Ini. Guru Mo dan Guru Si menatap mayat dingin itu. Ekspresi mereka berubah dan mereka menatap Mu Chen dengan tidak percaya, apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika Mu Chen hendak berbicara, suara angin berhembus terdengar dari arah lain. Dia melihat Liu Ming membawa sekelompok pria saat mereka mendekat dengan cepat. Di belakangnya ada Liu Mubai dan Liu Yang. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya aman dan sehat. Suetu. Liu Ming langsung memperhatikan mayat di tanah. Ekspresinya segera berubah dan dia segera berkata, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, matanya yang tajam menatap Mu Chen. Tatapan ini membuat Mu Chen merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu yang melakukannya? Mu Chen menghadapi tatapannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya dikejar olehnya sebelumnya dan hampir kehilangan nyawa. Untungnya, saya bertemu dengan seorang pria tua yang membunuh Suetu. Seorang pria tua. Mata Liu Ming sedikit menyipit dan dia menatap Mu Chen dengan curiga. Dia melambaikan tangannya dan dua anak buahnya mendekati mayat Suetu. Setelah mencari beberapa saat, mereka menggelengkan kepala ke arah Liu Ming. Ketika Liu Ming menyadari hal ini, matanya dia menatap Mu Chen lagi dan senyum lembut muncul di wajahnya. Mu Chen, apakah kamu melihat barang yang dipegang Suetu? Item apa? Mu Chen berkedip dan bertanya sambil tersenyum, orang tua itu mencari-cari setelah merawatnya. Namun, saya bersembunyi jauh dan tidak berani mendekat. Saya tidak tahu apa yang dia ambil. Ekspresi Liu Ming langsung berubah menjadi dingin. Mu Chen, cukup dengan omong kosongmu, kamu pasti telah mengambil item di tubuh Suetu. Adapun orang tua itu, kamu mungkin hanya mengada-ada. Liu yang berteriak. Kamu mengatakan. Mu Chen menatapnya dengan aneh dan berkata, akulah yang membunuh Suetu ini. Liu yang melamun dan tidak bisa Suetu berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap roh. Pada dasarnya itu seperti mimpi bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin, nyala api yang gelap dan dingin melonjak di kedalaman matanya. Ohoho, Mu Chen, tidak perlu bercanda denganku. Jika Anda benar-benar mengambil barangnya, saya pasti akan berterima kasih jika Anda menyerahkannya kepada saya. Selain itu, saya secara pribadi akan pergi ke wilayahmu dan berbicara dengan ayahmu tentang masalah ini. Liu Ming berusaha sebaik mungkin untuk membuat ekspresinya terlihat lebih lembut saat dia berbicara. Tuan ketiga Liu, saya benar-benar tidak melihat apapun di tubuhnya. Saya sudah cukup takut ketika saya dikejar olehnya. Mengapa saya berani mengambil inisiatif dan mendekatinya? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat cukup jujur dan tulus. Sudut mata Liu Ming melonjak. Dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Mu Chen mampu membunuh Suetu, dia masih menjadi tersangka utama. Dia segera mengambil langkah maju dan menangkap Mu Chen. Dia dengan dingin berkata, karena kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, maka izinkan saya secara pribadi menggeledah tubuhmu. Ketika Mu Chen memperhatikan Liu Ming mengulurkan tangannya, dia mencengkeram tangannya sejenak dan belati hitam muncul di tangannya. Namun, tepat ketika tangan Liu Ming hendak mencengkeram Mu Chen, tangan lain tiba-tiba terulur dan memblokirnya. Guru Mo melirik Liu Ming dan sebuah suara samar membuat tubuh Liu Ming bergetar. Liu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Bab 40 hasil. Liu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Ketika Liu Ming mendengar sedikit kemarahan dalam suara Guru Mo, wajahnya langsung menegang.
Dia waspada karena, Guru Mo adalah kultivator tahap roh yang asli. Selain itu, dia memiliki identitas sebagai kepala instruktur di Akademi Spiritual Utara. Bahkan wilayah Liu tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan sembarangan. Ohoho, Guru Mo, tolong jangan marah. Saya hanya sedikit tidak sabar. Namun, Guru Mo harus mengerti bahwa kita, wilayah Liu, telah menderita kerugian besar. Kami secara alami ingin mendapatkan barang yang hilang sekarang setelah Suetu terbunuh. Liu Ming memborgol tangannya ke arah Guru Mo dan berkata dengan sopan. Guru Mo berkata dengan saya mengerti perasaan Anda, tapi ini bukan alasan bagi Anda untuk menggeledah tubuh murid saya dengan bebas di depan saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda memaksa Suetu masuk ke dalam medan spiritual utara, Mu Chen tidak akan menemui situasi di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang setelah dia berhasil melarikan diri, kamu bertindak seperti ini. Jadi, saya khawatir saya tidak akan menyetujuinya. Liu Ming memperhatikan bahwa Guru Mo bersikeras untuk melindungi Mu Chen. Senyuman di wajahnya menjadi sedikit lebih dipaksakan dan dia berkata, masalah ini memang disebabkan oleh kami. Ngomong-ngomong, jika dia bersedia menyerahkannya kepada kami akan memberinya kompensasi yang memuaskan. Kami hanya berharap bisa mendapatkan barang kami kembali. Mu Chen meletakkan belati di tangannya dan menghadap Liu Ming, yang memiliki mata gelap dan dingin. Sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, Tuan ketiga Liu, saya benar-benar tidak mengambil barang Anda. Itu karena itu adalah rampasan perang saya. Kalimat ini melintas di hati Mu Chen. Dia hampir dibunuh oleh Suetu hari ini. Bagaimana mungkin dia menyerahkan barang itu? Kamu. Liu Ming mengertakkan gigi dan ekspresinya menjadi lebih gelap namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Mu Chen karena Guru Mo ada di sampingnya. Jika kamu menginginkannya, simpan saja namun, berhati-hatilah karena beberapa item akan membunuhmu. Liu Ming melirik Mu Chen dengan muram dan tidak bisa menahan api amarah yang membara di dalam hatinya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berbalik saat dia membawa Liu Mubai dan yang lainnya pergi. Mu Chen menatap Liu Ming dan yang lainnya saat mereka bergegas pergi dengan marah. Dia bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar ancaman terhadapnya. Terima kasih, Guru Mo. Mu Chen berbalik untuk melihat Guru Mo dan mengucapkan terima kasih. Anda adalah salah satu siswa Akademi Spiritual Utara. Saat ini, kami berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Utara. Tentu saja, saya harus melindungimu. Guru Mo tersenyum tipis dan tersenyum seolah-olah ada semacam makna yang mendalam. Oke, ayo kembali ke kamp. Mu Chen tertawa terbahak-bahak saat dia ditatap oleh Guru Mo. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik sambil berjalan dengan cepat menuju pinggiran lapangan spiritual utara. Guru Mo dan Guru Si saling menatap di belakangnya. Setelah itu, mereka menatap sekali lagi ke arah mayat Suetu yang dingin. Guru Si mengerutkan kening dan berkata, bagaimana anak ini bisa begitu beruntung? Untuk benar-benar bertemu dengan seorang ahli dan diselamatkan olehnya. Kemungkinan ini memang cukup rendah. Namun, bukankah kemungkinan Mu Chen membunuh Suetu, yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, dengan kekuatannya sendiri bahkan lebih rendah? Guru Mo tertawa seolah-olah dia tidak ingin mengomentarinya. Dia menatap sosok anak laki-laki di depannya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Mu Chen menipu Raja Kera Api sampai mati. Jadi, dia mengerti bahwa jika ada orang yang berani menganggapnya biasa saja, mereka mungkin akan membayar mahal untuk itu. Orang lain mungkin percaya bahwa itu adalah situasi yang tidak masuk akal jika Mu Chen secara pribadi mampu membunuh seorang ahli seperti Suetu namun, dia sendiri, tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sinar matahari yang tampak lembut yang merupakan anak laki-laki itu memiliki hati yang lebih tenang dan lebih tajam daripada yang diasah oleh para petualang dalam situasi hidup dan mati. Cara dia menangani berbagai hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia benar-benar seorang pria kecil yang menarik. Tidak heran dia menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual di alam spiritual utara. Ketika Mu Chen kembali ke kamp, keributan besar terdengar. Mo Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya segera mengepungnya. Jelas bahwa mereka mengetahui berita tentang pertemuan Mu Chen dengan Suetu. Mu Chen tersenyum ke arah mereka dan mengisyaratkan bahwa dia baik-baik. Dia memiringkan kepalanya dan menatap gadis cantik yang memiliki mata merah. Maaf, ini semua salahku. Tang Qianer berkata saat matanya memerah. Jika bukan karena dia, Mu Chen tidak akan bertemu dengan Suetu dan dipaksa masuk ke dalam situasi berbahaya. Kami adalah rekan satu tim, dan saya membentuk tim dengan gadis secantik. Jika tidak ada masalah yang terjadi, bukankah itu akan gagal memenuhi keberuntungan saya? Mu Chen menggodanya saat dia berbicara.
Ketika gadis itu mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dia dengan main-main memukul Mu Chen dan ekspresi sedihnya sedikit memudar. Guru Mo dan yang lainnya juga kembali dengan cepat kemudian, berita tentang Suetu yang terbunuh menyebar. Pada saat ini, banyak siswa tercengang dan mereka menatap heran pada Mu Chen, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Mungkinkah kamu yang melakukan ini? Tang Qianer mendekati Mu Chen dan diam-diam bertanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Mu Chen tersenyum. Dia tahu betapa tidak masuk akalnya situasi ini, namun kenyataannya memang seperti itu. Jika Suetu tidak terluka parah oleh naga panter bertanduk perak dan menghabiskan energi spiritualnya dengan putus asa untuk melarikan diri, pada dasarnya tidak mungkin bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Jika itu yang lain, mungkin tidak mungkin. Namun, kamu sangat licik. Siapa tahu? Tang Qianer tersenyum sambil bercanda. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh terhadap Mu Chen. Orang lain mungkin percaya bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia merasa itu mungkin saja terjadi pada anak laki-laki di depannya. Mu Chen tersenyum dan meregangkan tubuhnya sambil melakukan peregangan, dia berpikir tentang potongan tembaga kuno di dalam gelang biji sawi. Sepertinya dia harus menemukan waktu untuk kembali ke wilayah Mu. Karena benda ini sangat dihargai oleh wilayah Liu, itu pasti bukan benda yang sederhana. Oleh karena itu, dia harus membiarkan ayahnya secara pribadi melihatnya. Sejak Suetu terbunuh, Guru Mo dan yang lainnya menjadi kurang waspada selama hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengakhiri pelatihan lebih awal dan membiarkan para siswa mengasah diri mereka sendiri di pinggiran lapangan spiritual utara. Liu Ming membawa anak buahnya pergi pada hari setelah Suetu terbunuh, namun, tatapan dingin yang menatap Mu Chen sebelum dia pergi membuat Mu Chen tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Karena peringatan ini, Mu Chen menjadi lebih berhati-hati selama beberapa hari ke depan meskipun dia tidak percaya bahwa Liu Ming akan berani menyerangnya saat Guru Mo menjaganya, masih lebih baik jika dia sedikit lebih berhati-hati. Sementara dia tetap waspada, pelatihan setengah bulan secara bertahap mencapai akhir. Di dalam kamp, ada suasana yang hidup. Semua siswa memiliki wajah yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Ini karena hari ini adalah hari untuk menilai hasil pelatihan ini. Mu Chen berdiri di depan para siswa cabang timur. Di sampingnya adalah Tang Qianer. Gadis itu juga telah menerobos tahap gerakan spiritual tahap akhir seminggu yang lalu karena buah esensi lelah. Saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Dia ingin tahu hasil seperti apa yang akan dia dapatkan bersama Mu Chen setelah sekian lama. Di depan semua orang, Guru Mo dan Guru Si melihat sekeliling ke arah banyak siswa sambil mengangguk puas. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, para siswa tampaknya telah menjadi lebih mampu. Jelaslah bahwa pelatihan ini cukup berpengaruh pada mereka. Mulai hari ini, pelatihan lapangan spiritual utara secara resmi berakhir. Selanjutnya, saatnya untuk menilai hasilnya. Setiap tim harus membawa esensi jiwa makhluk spiritual yang mereka kumpulkan kepada kami selama periode ini. Kami akan mencatatnya dan menilai hasilnya. Guru Mo mengangguk ke arah anggota staf rekaman di sampingnya dan berkata, mari kita mulai.